Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Auliana Firsa dari kelas 11 IPA 3. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah diberikan oleh Bu Novi mata pelajaran Sejarah Indonesia. Gambar pertama adalah Pieter Both yang merupakan Jenderal VOC pertama yang menjabat sejak tahun 1610 sampai 1614. Ia adalah peletak dasar kekuasaan VOC di Nusantara. Both mendirikan sebuah kantor dagang permanen pertama di Banten dan melanjutkannya di Jayakarta dan mulai menegakkan kebijakan monopoli. Lalu gambar yang kedua adalah Gerard Reyens yang merupakan Jenderal VOC kedua yang masa jabatannya hanya 1 tahun, yaitu 1614 sampai 1615. Masa jabatannya yang sangat singkat. Ia meninggal di Banten akibat penyakit tak lama setelah ia menjabat. Lalu kepemimpinannya ini menandai transisi awal sebelum VOC beralih kebijakan yang lebih agresif. Yang ketiga ada Laurens Real yang merupakan Jenderal VOC ketiga yang menjabat dari tahun 1615 sampai 1619. Ia dikenal sebagai sosok yang lebih moderat dan berhati-hati, terutama dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Inggris. Sikapnya yang kurang agresif dalam menegakkan monopoli ini menyebabkan ia tergantikan dengan Jenderal VOC yang lain. Lalu yang keempat ada Pieter de Carpentier yang merupakan Jenderal VOC kelima yang menjabat dari tahun 1623 sampai 1627. Ia menjabat untuk mengisi kekosongan antara jabatan pertama dengan kedua. Gambar kelima ada Jan Pieter Zoon Coen yang merupakan Jenderal VOC keempat pada tahun 1618 sampai 1623. Dan juga menjabat menjadi Jenderal VOC ke-6 pada tahun 1627 sampai 1629. Ia merupakan tokoh sentral dalam VOC. Ia memiliki pendirian imperium, yaitu menghancurkan Jayakarta dan menjadikannya Batavia pada tahun 1619 dan memimpin pembantaian Banda pada 1621. Lalu di gambar ke-6 ada Kepulauan Banda. Kepulauan Banda ini merupakan gugusan pulau di Maluku dan satu-satunya penghasil pala dan fuli di dunia saat itu. Lokasi ini adalah tujuan utama kebijakan monopoli VOC yang menjadi saksi bisu kejahatan perang dan genosida pada tahun 1621. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang telah diberikan. Soal nomor 1, berdasarkan gambar-gambar tersebut, buatlah deskripsi analisis gambar menjadi suatu cerita tentang gubernur-gubernur VOC di Indonesia. Jawabannya, gambar-gambar tersebut menampilkan para gubernur jenderal VOC di Indonesia seperti Pieter Both, Gerard Reyens, Laurens Real, dan Pieter de Carpentier. Mereka adalah tokoh penting dalam sejarah VOC yang berperan dalam menguasai perdagangan di Nusantara. Para gubernur jenderal ini menjalankan kebijakan VOC yang sangat keras, seperti memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai wilayah strategis. Mereka mendirikan benteng, melakukan perjanjian dengan kerajaan lokal, serta menerapkan kebijakan yang sangat sering merugikan rakyat Indonesia. Lalu, soal nomor 2, yaitu bagaimana awal terjadinya perbudakan itu terjadi di Indonesia. Jawabannya yaitu, perbudakan di Indonesia terjadi pada masa VOC bermula ketika Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja untuk perkebunan, pembangunan benteng, dan kapal. Orang-orang pribumi yang menentang VOC ditangkap dan dijadikan budak, begitu pula tawanan perang. Selain itu, VOC juga membeli budak dari berbagai daerah di Asia untuk bekerja di Batavia dan wilayah kekuasaannya. Soal nomor 3, bagaimana VOC dapat merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Indonesia? VOC merealisasikan monopoli dengan 4 cara. Cara yang pertama yaitu menguasai wilayah penghasil rempah-rempah, terutama Kepulauan Banda dan Maluku.
Lalu yang kedua, melakukan perjanjian paksa dengan rakyat dan raja lokal agar hanya menjual rempah kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, menghancurkan tanaman di luar wilayah yang mereka kuasai agar tidak ada pihak lain yang bisa berdagang. Lalu yang terakhir, menggunakan kekuatan militer untuk menekan perlawanan rakyat dan kerajaan yang menolak kebijakan VOC. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.